Suku Kanada, atau lebih tepatnya orang Kanada, disebut juga Kanadiga, adalah kelompok etnolinguistik utama yang berasal dari negara bagian Karnataka, India bagian selatan. Mereka merupakan penutur asli bahasa Kanada dan memiliki sejarah, budaya, serta identitas yang sangat kaya dan beragam. Orang Kanada berasal dari wilayah Karnataka yang telah dihuni sejak zaman prasejarah. Bahasa Kanada memiliki akar dalam bahasa Dravida, bersama dengan bahasa Tamil, Telugu, dan Malayalam. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa wilayah Karnataka dihuni sejak zaman Megalitikum sekitar 1200 sebelum Masehi. Wilayah ini diperintah oleh berbagai kerajaan besar seperti Kadamba abad ke-4 Masehi, Gangga Barat, Chalukya abad ke-6 hingga ke-8, Rashtrakuta, Hoysala, Vijayanagara, salah satu kerajaan Hindu terbesar dan paling makmur di India abad pertengahan. Bahasa Kanada adalah bahasa resmi negara bagian Karnataka dan merupakan salah satu dari 22 bahasa resmi India yang diakui dalam konstitusi India. Bahasa ini memiliki sejarah sastra yang sangat panjang. Tertulis sejak abad ke-5 Masehi. Sastra Kanada terkenal karena tokoh-tokoh seperti Kuvempu, Bendre, dan Pampa. Bahasa ini memiliki 3 dialek utama, Utara, Selatan, dan Tengah Karnataka. Budaya Kanada sangat kaya dan beragam, mencerminkan perpaduan antara adat Dravida dan pengaruh Hindu-Buddha. Mayoritas orang Kanada menganut agama Hindu, dengan sekte-sekte besar seperti Shaivisme dan Vaishnavisme. Ada juga komunitas Jain, Muslim, dan Kristen yang signifikan. Ugadi, Tahun Baru Kanada. Dasara Mysore, festival megah diadakan di Mysuru. Dipavali, Makara Sakranti, Karaga, Del. Tari tradisional, Yaksagana, drama musikal tradisional yang menggabungkan tarian, musik, dan dialog. Tradisi musik klasik Karnataka berkembang kuat, terutama musik Karnatik. Seni lukis dan arsitektur, terlihat dalam candi-candi Hoysala dan karya seni dari kerajaan Vijayanagara. Secara tradisional, masyarakat Kanada bekerja di bidang pertanian, kerajinan tangan, dan perdagangan. Dalam era modern, Bangalore, Bengaluru, ibu kota Karnataka, dikenal sebagai Silicon Valley of India, pusat industri dan teknologi. Banyak orang Kanada yang bekerja di sektor teknik, pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Struktur sosial masyarakat Kanada mengikuti sistem kasta Hindu tradisional, meskipun dengan variasi lokal. Kasta dominan, Lingayat, Vokaliga, Kuruba, dan Brahmana Kanada. Beberapa komunitas Kanada juga berasal dari kasta minoritas dan kelompok suku tribal. Orang Kanada juga tersebar di luar Karnataka, termasuk di negara bagian India lain seperti Maharashtra, Andhra Pradesh, dan Tamil Nadu. Diaspora internasional di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, UEA, dan Australia sering membentuk asosiasi budaya Kanada. Isu pelestarian bahasa Kanada di tengah globalisasi dan dominasi bahasa Inggris. Ketimpingan sosial dan ekonomi antara kawasan pedesaan dan urban. Ketegingin identitas dengan pendatang dari luar Karnataka, terutama di Bengaluru. Orang Kanada berperan penting dalam politik India. Karnataka memiliki pengaruh besar di bidang politik, teknologi, dan ekonomi nasional. Beberapa tokoh Kanada terkenal, S. Nijalingappa, H.D. Deve Gowda, wanita dari suku Kanada, atau lebih tepatnya, wanita Kanadiga, merupakan bagian dari budaya Karnataka yang kaya dan beragam. Kecantikan dan kelebihan mereka tidak hanya tercermin dari segi fisik, tetapi juga dari nilai budaya, pendidikan, etika, dan peran mereka dalam masyarakat. Wanita Kanada memiliki kecantikan yang khas dari wilayah India Selatan, dengan variasi antar daerah pegunungan, dataran tinggi, dan pesisir Karnataka. Kulit umumnya berwarna sawo matang hingga coklat terang, dengan rona yang sehat dan alami. Struktur wajah tegas, dengan rahang dan hidung yang kuat namun halus. Mata besar, tajam, dan ekspresif. Mata sering dihiasi dengan kajal celak tradisional. Rambut umumnya hitam, panjang,
dan lebat dirawat dengan minyak kelapa atau minyak herbal. Rata-rata berpostur sedang hingga tinggi, ramping dan proporsional. Sari Karnataka, seperti Ilkal Sari, Mysore Silk Sari, atau Kasuti Embroidery, dipakai dengan anggun, seringkali dalam warna cerah dan kontras. Emas adalah simbol penting. Wanita Kanada mengenakan perhiasan tradisional seperti mangalsutra, jungka, anting gantung, dan bangles. Bindi dan gajra, hiasan bunga melati di rambut, menambah pesona tradisional. Wanita Kanada dikenal karena nilai-nilai luhur dan integritas yang mereka pegang dalam kehidupan pribadi dan sosial. Pendidikan, tingkat melek huruf wanita di Karnataka termasuk tinggi, dan banyak dari mereka berkarir di bidang teknik, kedokteran, akademisi, dan IT. Mandiri, wanita Kanada masa kini adalah perpaduan antara tradisional dan modern. Banyak yang bekerja dan tetap menjalankan tanggung jawab keluarga. Ramah dan sopan, budaya Kanada sangat menekankan pada kesantunan, samskara, yang tercermin dalam tutur kata dan perilaku. Berbakti kepada keluarga, tradisi kuat membuat mereka dikenal sebagai istri dan ibu yang setia serta perhatian terhadap orang tua dan mertua. Wanita Kanada adalah penjaga dan pelestari budaya lokal Karnataka. Mereka memainkan peran penting dalam pelestarian. Aktif dalam seni klasik dan tradisional seperti Bharatanatyam, Yaksagana, dan musik Karnatik. Banyak dari mereka diajarkan seni sejak kecil, menjadikan kecantikan mereka terpancar dalam gerakan dan ekspresi seni. Wanita Kanada dikenal pandai memasak hidangan khas seperti bisi belebat, ragi mude, dan Mysore pak. Masakan mereka seimbang antara rasa dan nilai gizi. Banyak wanita Kanada menjadi pemimpin komunitas, guru, aktivis sosial, dan bahkan politisi. Mereka berkontribusi besar dalam pengembangan pedesaan, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan. Di kota besar seperti Bengaluru, banyak wanita Kanada sukses di bidang teknologi, bisnis, kedokteran, bahkan dunia hiburan. Mereka dikenal beretika kerja tinggi, berdedikasi, dan kolaboratif. Beberapa wanita dari Karnataka yang menjadi simbol kecantikan dan kelebihan antara lain. Deepika Padukone, aktris Bollywood berdarah Karnataka, dikenal karena kecantikan elegan dan kesuksesan global. Sudha Murti, penulis, filantropis, istri Narayana Murti, pendiri Infosys, ikon wanita cerdas dan bijak. Anushka Sethi, aktris Tollywood lahir di Karnataka, terkenal dalam peran perempuan kuat. C.N. Mangala, akademisi dikenal di bidang studi perempuan dan pendidikan. Wanita Kanada mencerminkan perpaduan kecantikan fisik yang alami, keanggunan budaya, kecerdasan, dan kekuatan karakter. Mereka adalah penjaga tradisi sekaligus agen perubahan di zaman modern. Baik di pedesaan maupun kota, wanita Kanada memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan budaya Karnataka. Kehidupan malam di kalangan masyarakat Kanada, khususnya di negara bagian Karnataka, India, sangat dipengaruhi oleh lokasi geografis perkotaan vs pedesaan, tingkat modernisasi, dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan malam tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh suku Kanada, tetapi dapat dikaji dalam beberapa konteks. Di kota-kota besar seperti Bengaluru, Bangalore, Mysuru, Mysore, Mangaluru, Mangalore, dan Hubli Dharwad, masyarakat Kanada mengalami pengaruh globalisasi yang cukup kuat. Sebagai pusat teknologi dan kosmopolitan, Bengaluru adalah kota dengan kehidupan malam paling aktif di India Selatan. Bar, pub, dan lounge banyak terdapat di kawasan seperti MG Road, Indiranagar, Koramangala, dan Whitefield. Ada banyak tempat yang menghadirkan band lokal atau pertunjukan musik elektronik. Beberapa kafe buka sampai larut malam untuk para profesional IT dan mahasiswa. Meski tidak sebanyak Mumbai atau Delhi, klub malam di Bengaluru cukup aktif. Banyak orang Kanada, terutama generasi muda, yang terlibat sebagai pengunjung maupun pemilik pengelola tempat hiburan. Namun, kehidupan malam masih didominasi oleh masyarakat urban dan berpendidikan tinggi. Wanita Kanada urban kadang-kadang ikut serta dalam kehidupan malam, tetapi umumnya tetap menjaga penampilan dan etika tradisional.
Larangan waktu curfew oleh pemerintah kota membatasi aktivitas malam hingga sekitar pukul 1 pagi. Di daerah pedesaan seperti Cikmugle, Hasan, Bagalkot, dan Mandia, kehidupan malam sangat berbeda dibanding kota. Masyarakat tidur lebih awal dan aktivitas malam sangat minim. Malam digunakan untuk berkumpul keluarga, berdoa, atau kegiatan komunitas. Dalam konteks tertentu seperti perayaan Karaga, Navaratri, atau ritual desa, masyarakat bisa beraktivitas hingga larut. Aktivitas hiburan terbatas pada drama desa, Jaatre, Yaksagana, atau pertunjukan rakyat yang bisa berlangsung semalaman. Pengaruh budaya luar sangat terbatas, dan norma-norma sosial masih konservatif, terutama bagi perempuan. Masyarakat Kanada, terutama di kota, menikmati kuliner malam yang khas. Street food malam, dosa, idli, fada, bonda, dan chats dijual hingga larut. Banyak kafe atau restoran yang buka hingga malam untuk tempat berkumpul anak muda dan profesional. Warung teh chai stalls tempat berkumpul warga, terutama pria, untuk berbincang hingga larut malam. Dalam tradisi Kanada, kehidupan malam memiliki nilai spiritual dalam konteks tertentu. Ritual malam di kuil, selama festival atau hari suci Hindu, kuil tetap buka hingga malam, seperti di kuil Chamundeswari, Mysuru, atau kuil Murudeswar pesisir barat Karnataka. Yaksagana malam, pertunjukan seni teater ini sering dilakukan dari malam hingga dini hari, memadukan hiburan dan pendidikan spiritual. Generasi muda Kanada, khususnya di kota, mulai bergeser ke gaya hidup malam yang lebih modern. Terkadang terjadi konflik antara nilai tradisional keluarga dan gaya hidup malam yang bebas. Di beberapa kota besar, keamanan malam hari menjadi isu penting. Pemerintah kota seperti Bengaluru telah meningkatkan pengawasan dan patroli malam.